Halo semuanya, balik lagi di Sambar Podcast Saling Bertemu. Lumayannya udah mulai lumayan oke. Banyak pengulangan lagi kita. Ya, apa ya kita ini? Apa ya kira-kira? Mental health. Wih, mantap. Lumayan berat itu. Dan mental health nih menarik nih. Jadi apa sih kan definisi mental health kan? Jadi mental health itu adalah ketika seseorang tuh merasa sejahtera pada emosi, psikologis dan sosial gitu. Dan ketika ketika mental health-nya baik, mental health-nya sehat, itu akan berdampak tuh pada sosialnya dia, dalam hal merasakannya juga, dalam kehidupan sehari-harinya dia gitu. Sebenarnya menurutku ini relate banget nih sama profesi kita gitu. Karena kan profesi kita itu kan yang berhubungan dengan anak-anak ya. Dan mental health itu bisa terbentuk itu kecenderungannya dari mulai anak-anak ya, misalnya dari situasi lingkungannya anak-anak kayak gitu. Walaupun memang itu juga bisa dipengaruhi juga oleh genetik atau ukuran otak dan lain-lain gitu. Tapi kalau untuk lingkungannya, untuk defaultnya ya dari anak-anak ini gitu. Justru malah bagus banget kita kita terapkan mental health yang baik pada anak-anak kayak gitu. Karena kan kayak misalnya disorder itu kan munculnya itu kan dari pola asuh waktu anak-anak kan, kayak mungkin waktu kecilnya dia dikasarin atau waktu kecilnya dia dipaksa untuk sempurna, dia harus untuk sempurna kayak gitu ya. Gitu. Kalau menurut Om gimana Om? Mungkin kita bisa sharing. Kalau yang aku pelajari sih kesehatan mental itu secara sederhananya bagaimana respon adaptasi kita terhadap masalah kayak gitu, terhadap lingkungan, kondisi ketika misalkan orang lain misalkan memberikan tantangan buat kita. Mungkin kalau misalkan soal anak, bagaimana cara anak bisa siap mental menghadapi misalkan tugas yang diberikan sama guru atau tugas diberikan sama orang tua, atau misalkan bagaimana ketika dia menghadapi situasi ketika ada barangku yang ketinggalan, misalkan pergi sekolah terus ada buku yang kelupaan kayak gitu. Jadi kayak itu bagaimana respon kita bisa bentuk kita merespon segala sesuatu itu kayak gitu. Dan mungkin yang bisa lebih sederhana bagaimana kondisi emosi anak atau kondisi emosi kita merespon tantangan tersebut, betul. Kayak gitu. Kalau dari aku sih mungkin kita bisa mulai dari itu sih, dari pengertian kita. Mungkin kita sharing satu-satu ya, maksudnya. Kalau dari Lutfi sendiri gitu, kalau misalkan menurutmu pengertian kesehatan mental untuk dirimu sendiri seperti apa? Iya, sebenarnya hampir sama, karena memang pada dasarnya dari yang gue pahami itu mental ini kan berkaitan sekali dengan bagaimana cara kita bersikap terhadap satu rangsangan emosi kan, atau hal yang kita terima gitu dari lingkungan luar gitu. Jadi sebenarnya ya sama sih yang tadi Om Opi atau Om Ria sebutin ya. Jadi gimana cara kita individu itu bisa merespon diri terhadap situasi dan lingkungan, atau terhadap apa yang kita terima dari orang, misalkan hal yang menyenangkan, hal yang gak menyenangkan, atau hal-hal yang kiranya itu bisa membuat adanya pergejolakan dalam istilahnya perasaan diri kita gitu. Nah, ketika orang memiliki kesehatan mental yang baik, maka dia akan bisa beradaptasi dan berespon sesuai dengan apa yang dia rasakan. Kalaupun misalkan dia dapetin hal yang mungkin gak menyenangkan atau gak baik lah istilahnya gitu. Tapi karena dia punya fondasi atau basic mental health yang baik, maka dia akan bisa beradaptasi dengan cara yang mungkin menyesuaikan istilahnya tuh apa yang dia rasain itu dengan berbagai macam strategi yang baik gitu. Nah, makanya mental health ini kan dalam arti juga punya banyak banget tuh nanti percabangannya lagi kan, kayak bagaimana kalau baik, bagaimana kalau misalkan negatif kayak gitu. Nah, makanya kalau aku intinya bagaimana kita sejahtera secara fisik dan ya istilahnya ya mental gitu ya, dengan bisa beradaptasi sih dengan situasi dan kondisi yang dia terima di lingkungan sih kayak gitu. Kalau menurutku. Jadi terus kalau dari aku pertanyaan berikutnya, seberapa penting sih sebenarnya kita sehat secara mental gitu? Kalau dari Lutfi sendiri, dari Afi sendiri? Kayaknya dari yang psikologis dulu nggak sih? Iya, enggak lah, nggak apa-apa.
Iya sebenarnya Bisa penting ya. banget sih, penting banget, sangat-sangat penting karena memang ketika kita memiliki istilahnya memiliki kemampuan dalam mengendalikan ya emosi ya apa istilahnya bisa beradaptasi terhadap situasi itu nantinya bisa membentuk diri kita juga untuk ke lingkungan gitu loh. Kalau misalkan kita sedikit-sedikit misalkan dapetin hal yang gak menyenangkan, kita akan misalkan marah, sedih, emosi gitu ya. Itu juga kan pasti akan mengganggu kita untuk melakukan hal-hal yang banyak di luar gitu. Nah makanya saat ini kan memang lagi gencar banget kan di lingkungan remaja nih terutama gitu ya anak-anak Genji ya Gen A lah sekarang Gen A nih Gen A yang lagi banyak istilahnya apa ya apa Gen Alpha kan kayak misalkan suruh beli gas nggak mau broken home aku gitu kan langsung ngomong kayak gitu kan. Iya. Padahal maksudnya definisi broken home itu kan bahasanya ya banyak banget gitu nggak Gue masih nggak suruh digas hubunganku. ada loh itu. Anjay. Ada itu jaga itu kayak apa namanya nah beliin cabai ke pasar nggak mau ya udah kamu nggak usah ini ya langsung bikin status aku broken home guys kayak gitu. Jadi kan maksudnya hal-hal tersebut itu kan sebenarnya penting banget gitu untuk diedukasi juga gitu, bukan edukasi maksudnya untuk diterapkan karena memang ketika seseorang itu nggak mengetahui maksudnya dampak dan efek sampingnya dari memiliki kemampuan atau kesehatan mental yang baik gitu itu kan nanti akan berdampak juga bagaimana cara dia tuh apa ya bahasanya merespon suatu masalah gitu di hidupnya dia sendiri. Nah ini sih yang kualami sendiri ya maksudnya yang paling sering sekali disepelekan itu adalah gangguan mood. Itu tuh bener-bener orang sering nganggapnya kayak ya udah gitu gangguan mood itu ya memang apa ya hal yang lumrah dan normal gitu diterima maksudnya mungkin memang betul normal dan baik diterima tapi jangan salah maksudnya gangguan mood ini itu tuh dari apa yang udah aku pelajari ya itu salah satu apa ya seperintil kecil masalahnya nanti itu bisa berdampak besar ke gangguan-gangguan yang lain. Salah satunya tuh kan ya bisa nanti ke depresi ya ke bipolar ke something karena ya mood ini itu kan bergantung gimana cara kita mengendalikan diri kita ya tadi di situasi dan kondisi tertentu gitu ya baik atau buruk ya positif atau negatif lah. Nah seringkali gitu aku di sekolah gitu ya kayak teman-teman kayak kenapa nggak mau belajar maaf ya nih kalau misalnya menyinggung banget mungkin ada ya beberapa teman-teman yang ngalamin gitu ya kayak ngomong enggak gue nggak mau gue nggak mood gue nggak bisa segala macam gini maksudnya kalau misalkan hal tersebut disampaikan dengan landasan yang jelas gitu ya permasalahan yang masuk akal maksudnya gitu loh mungkin masih bisa kita terima dengan nalar yang lebih sehat gitu tapi kalau misalkan hanya perkara sepele lah yang misalkan kayak cuman karena kita nggak ngerespon atau mungkin karena kita ya lagi sibuk dengan hal lain sampai kita nggak memperdulikan teman kita sampai akhir nanti ya dia seperti itu berkepanjangan gitu jadi maksudnya apa ya seringkali kita tuh menormalisasi hal-hal yang sebenarnya tuh bisa juga gitu untuk kita edukasi gitu kayak boleh orang tuh punya apa sesekali lah punya pergejolakan mood gitu ya kayak tiba-tiba ya sedih tiba-tiba ya kesel itu sebenarnya normal kan manusia mengalami itu karena memang punya emosi dan perasaan gitu tapi kalau hampir di setiap kondisi seperti itu atau hal-hal kecil aja ya kayak tadi misalkan dianggap menjadi salah satu titik yang menembus ke moodnya dia itu ya jadinya kan apa ya bahasanya dia akan ngerasa terus menang gitu dari segi perilakunya gitu dan akhirnya yang terjadi sama temanku ini ketika dia diberikan seperti itu terus akhirnya kita akan sulit gitu untuk menemukan timing yang tepat berkomunikasi dengan teman gitu loh karena kita akan lebih melihat ini orang mood lagi bagus gak ya ini orang lagi enak gak ya buat gue ajak ngobrol gitu jadi kira kita punya gap sendiri gitu dan hal itu akhirnya membatasi ruang interaksi kita dan teman itu sih yang ku alamin sendiri kayak gitu. Kalau aku pertanyaannya gini kalau Afi ketemu teman yang kayak gitu kira-kira ketemu orang dewasa yang kayak gitu gimana cara nanggepin orang tersebut gitu ya sekarang apa ya sekarang karena aku udah lebih banyak belajar tentang anak tentang maksudnya kalau aku kan emang profesi anak ya jadi maksudnya aku banyak berusaha memahami perasaannya si anak dan kemungkinan ya ini juga perasaannya juga akan ada orang dewasa juga jadi aku lebih coba untuk memperhatikan sisinya dia sih gitu maksudnya
ketika memang temennya ini lagi nggak mood, kan kita nggak tahu ya seberapa dalam yang dia rasakan gitu. Mungkin dia ada masalah apa dia di rumah atau di mana kayak gitu. Yang pasti saat ini dia lagi bermasalah moodnya, dan moodnya sedang bermasalah. Ya kita kalau aku sih lebih berusaha untuk ya mungkin ketika emang dia lagi nggak open, mungkin aku akan berusaha untuk tidak membuat dia nggak nyaman, mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kerjaan yang mungkin lebih bikin dia tambah penat gitu, atau kayak aku terus kasih gap buat dia gitu. Lebih yang kayak gitu sih, jadi lebih yang berusaha untuk kayak menenangkan dia sebisa mungkin, atau ketika emang dia lagi open maupun dengan permasalahannya, aku bisa menawarkan bantuan ke dia gitu, apa yang bisa dibantu, apa yang bisa aku cari tahu misalnya, kayak gitu sih. Kira-kira dirimu bisa menangkap respon itu nggak sih, sebenarnya dia lagi terbuka atau lagi tertutup nih? Kalau dirimu pernah ingat sharing pengalaman aja, atau menurutmu kalau misalnya ada orang dewasa yang kayak gitu, bagaimana caranya kita ngeliat nih kayaknya lagi terbuka nih, ini kayaknya lagi dia belum siap nih untuk kita ajak ngobrol. Kadang kan kita kan ketemu teman kan udah bertahun-tahun gitu ya. Jadi kalau aku sih biasanya ngeliatnya apakah nadanya nih lagi meninggi melulu gitu. Mungkin kita ajak ngobrol yang agak sulit sedikit, dia responnya agak naik, ekspresinya mungkin lagi nggak enak. Nah itu sih kalau penolakan ya gitu. Kalau misalkan open ya ketika memang dia initiate nanya ke aku atau dia banyak ngomong ke lingkungannya. Jadi kalau ada respon-respon yang memang dia butuh sendiri, yaudah aku diemin aja gitu. Aku aku sih setuju dengan cara itu sih, maksudnya bagaimana kita bisa menilai seberapa siap dia untuk kita ajak diskusi atau sekejap ngobrol kayak gitu. Dan ngomong-ngomong soal tadi generasi sih, aku ingetnya ada beberapa kalangan yang mengatakan bahwa ini bentuk dari strawberry generation gitu. Jadi generasi strawberry yang dimana ketika dilihat tampaknya bagus, strawberry itu indah gitu, tapi ketika dipegang gampang benyek dan gampang gampang hancur gitu ketika mendapatkan tekanan yang sedikit saja kayak gitu. Dan kalau dari aku secara pribadi sih, aku melihat pandangan strawberry generation itu kayak membuat anak itu kayak dianggap sebuah hal yang lemah gitu, sehingga solusi yang ditawarkan tuh berarti kita harus, aku melihat berarti kita harus keras, kita harus tegas kayak gitu. Jadi ketika misalkan memberikan sebuah tantangan buat anak, mau nggak mau tuh anak tuh harus bisa kerjakan sampai selesai kayak gitu. Dan kalau dari Lutfi sendiri menyikapi dengan berpandangan adanya strawberry generation, maka otomatis kan berarti melihat bahwa anak ini harusnya digembleng dengan keras supaya hasilnya bisa jadi lebih bagus dan lebih tough kayak gitu. Jadi apakah dirimu setuju atau bagaimana pandangan menurut hal itu? Aku sendiri sih nggak setuju, karena satu ya, sekarang setiap orang, nggak cuma anak-anak aja tuh udah bisa mengakses informasi dari mana aja. Jadi orang tuh akan menilai juga kayak bagaimana istilahnya edukasi di luar yang mengatakan kayak misalkan berperilaku terlalu keras ke anak itu nggak baik segala macam, itu bisa jadi juga nanti buat kayak penilaian ke dirinya dia pribadi gitu. Jadi kayak perilaku yang bisa dia balikin kalau suatu saat dia dapetin perilaku yang keras dari orang tuanya, kayak misalkan enggak itu nggak baik, ini aku baca ini. Jadi akhirnya berujung pada hal yang berujung pada hal yang konotasinya akan berbalik jadi bumerang gitu untuk orang tua atau mungkin rekan dia gitu yang mungkin nanti yang berinteraksi langsung lah kepada orang tersebut. Nah, kalau aku pribadi lebih prefer sih lebih seperti ini ya, lebih berbicara langsung, karena aku sendiri punya adik gitu ya. Adikku sendiri ini ya termasuk dalam generasi itu gitu ya. Jadi tipikal yang nggak bisa banget gitu kalau misalkan diberikan bentakan yang keras, karena dia akan berdalih ya begitu, banyak kok orang di luar sana yang nggak kayak gitu, nih aku nonton nggak ada. Jadi akhirnya
Harus dikasih pendekatan yang lebih dalam gitu, kayak nanya kenapa sih kayak gitu misalkan kayak nggak apa-apa, nggak enak aja, kepikiran oh begitu, terus kenapa, jadi akhirnya aku berusaha lebih, ya udah lebih pendekatan langsung aja gitu dibanding kayak yang marah-marah menegaskan yang ada dianya escape gitu, escape masalah nggak terpecahkan, dia nampung sendiri, dia emosi, takutnya dia melakukan hal-hal di luar yang seharusnya gitu maksudnya. Karena kan sekarang hampir banyak banget nih di berita juga ya kayak eh, kayak perilaku gantung diri ya, istilah perilaku bunuh diri lah, itu udah jadi kayak Tren ya. tren bukan budaya lah, tren. Bahkan hampir sempat tuh di tahun-tahun pandemi ya 2021 dulu tuh yang tren barcode, tahu kan? Oh, iya, Nah, iya. yang tren Iya, barcode iya. ya itu kan apa ya istilahnya, karena apa ya istilahnya, berawal dari mungkin dari postingan video di sosmed gitu kayak enak nih kayak ngelukain tangan, karena dia dari aku pelajari, aku pernah nanya jadi ke dosen, aku pernah nanya ke dosen gitu kayak apa sih yang mereka rasain gitu ketika mereka nyayat tangan itu, mereka bisa rileks dan tenang. Jadi bahkan sampai detik ini mereka berpandangan bahwa darah itu adalah masalah gitu, jadi ketika darah keluar maka masalah mereka juga ikut keluar. Jadi kan salah satu persepsi yang salah gitu kan, misalnya dari kepercayaan yang disampaikan oleh mungkin pelaku tindak barcode tersebut gitu. Makanya, nah di sini aku pribadi lebih berusaha nekanin dari bahasa yang mungkin lebih ke cara edukasi sih kayak gitu. Kecuali nih udah berada di titik hal-hal yang benar-benar berbahaya, tindakan yang mungkin udah benar-benar fatal. Ya contohnya misalkan ya kenakalan remaja yang besar lah misalnya mungkin, atau hal-hal yang berkaitan dengan rusaknya moral atau something yang lain, mungkin itu bisa memberikan tindakan yang mungkin keras gitu, karena memang itu kan apa ya, udah sesuatu hal yang konotasinya tuh udah urgent banget dan nggak bisa lagi dijelaskan dengan bahasa yang santai gitu. Tapi kalau masih berupa yang kayak ya mungkin habis diomelin terus dia nangis, mungkin aku masih bisa dengan bahasa yang tadi edukasi. Ya kayak gitu mah apa ya, istilahnya kita juga sebagai anak juga harus mengerti ya kalau tau kayak gini. Nah kita juga harusnya juga bisa lebih menjaga kata orang tua segala macam kayak gitu. Jadi bisa sama-sama ngasih feedback yang lebih positif gitu. Akhirnya aku bisa nanya juga. Mungkin dia juga ada masalah sama aku nggak tahu, akhirnya dia mau cerita kayak gitu. Jadi kira bisa lebih terbuka gitu, lebih enak dibanding menggunakan bahasa yang keras. Karena memang treatment yang orang tua udah terapin ke aku dan adik-adikku mungkin udah keras, terus akunya juga nerapin tindakan yang sama ke mereka, maka akan berujung escape, nggak masuk. Kalau misalnya kan Lutfi berusaha buat mengedukasi adiknya dengan cara Lutfi gitu. Awal kan masih secara baik-baik ya. Tapi kalau misalnya adiknya Lutfi tetap kayak nggak mau berubah juga, maksudnya tetap kekeh dengan keinginan Lutfi, gimana respon Lutfi? Biasanya ya, mungkin belum pernah ada sih, belum ada. Maksudnya ini skenario nya aja deh. Jadi selalu nurut gitu ya? Iya, biasanya selalu nurut. Karena memang, alhamdulillahnya ya Om ya, maksudnya ini aku nggak bilang ini musibah. Tapi maksudnya akan ada hal-hal setelahnya tuh yang bikin dia tuh jadi mikir lagi gitu. Kayak temennya lah. Atau misalkan kayak, contohnya tuh, ya dia ngalami sesuatu lah. Misalkan contoh kayak, dia habis marah-marah nih ke orang tua atau apalah gitu misalkan. Terus tiba-tiba pas lagi dia ngelakuin sesuatu, terus tiba-tiba dia jatuh kah atau apa, terus jadi tersadar kayak oh iya salah juga sih mungkin ya, jadi coba dia buat nggak temperamen, coba dia buat lebih sabar, coba dia buat lebih ngerti orang tua kayak gitu. Jadi akhirnya tanpa harus di push yang benar-benar besar itu, dia pun mengerti gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Anak-anak sekarang itu tuh akan lebih masuk ketika kita bicara itu, ketika kita memberikan pengalaman-pengalaman kita tuh yang emang terbukti gitu. Dan ketika aku bilang itu, gue pernah kayak kemarin misalkan nih dia mau daftar kuliah, dia lagi struggle nih, cemas terus, kayak panik, gue mau ngambil kuliah di mana, gue nggak tahu nih pi, gue gitu. Lu mau jadi apa? Anak sekarang kan gitu, apa aja deh yang penting dapat. Jadi nggak punya pendirian yang tepat kan, cita-citanya cuma gitu doang. Ya udah, at least kalau emang lu bingung kayak gitu, lu pilih aja yang emang benar-benar kiranya lu masih bisa lu jalanin, gue bilang gitu. Karena kalau misalkan nantinya dipaksa ngikutin kata gue, kata ini kata itu, nanti lu malah nggak tenang. Jadi udah pilih aja dari apa yang kiranya lu cocok gitu loh bahasanya. Nah di posisi itu kan maksudnya apa ya, dia ini tuh bener-bener yang jadi apa ya, jadi bener-bener yang nggak bisa tenang lah di posisi itu gitu. Nah makanya aku berusaha buat ngasih pengalaman yang
kualami gitu. Kayak misalkan gue waktu kuliah dulu, gue bahkan gak milih jurusan, gue milih yang kiranya bisa masuk aja kayak gitu. Tapi mungkin gue bilang namanya rezeki, ya kita kan gak ada yang tahu ya, gue bilang gitu. Ya gue bisa alhamdulillah gitu. Tapi aku di situ ngasih tuh kayak apa istilahnya, kayak ya nasehatnya begitu. Kalau emang pada hakikatnya lu dapet nantinya dimanapun itu, dan walaupun lu mau gak mau, tapi lu udah memilih itu, pertanggungjawabkan. Misalkan nanti di masa depan lu pengen balik lagi ke cita-cita lu di awal, silahkan, gak masalah. Tapi selesain lu yang udah jadi rezeki lu saat ini, gue bilang gitu. Karena apa? Karena kita nggak pernah tahu mana ada yang lu tolak, justru itu adalah rezeki lu buat ke depan. Kayak gue nih, gue nggak pernah tahu tuh okupasi terapi itu apa. Orang tua bahkan nolak nggak ngebolehin gitu. Tapi nyatanya ketika gue jalanin itu, gue coba buat pelajarin, gue coba dalemin, ternyata itu punya banyak, yang kemarin kita bilang, punya banyak apa namanya, peluang kerja yang besar, punya chance besar kita untuk merambah kemana-mana, punya peluang bisnis juga yang besar gitu. Jadi istilahnya adalah gimana cara kita tuh memperdalam apa yang kita jalani itu supaya nanti bisa kita luaskan menjadi hal-hal yang mungkin bisa kita capai ke depan gitu. Malah cita-cita gue sekarang kayaknya gue mau jadi IoT aja gitu. Kalau misalkan udah dilihat kayak sekarang gitu ya, udah dijalani. Karena gue kayak gitu. Nah, aku ngebayanginnya ini sih apa, kita memang lebih mudah untuk berkomunikasi sama orang dewasa atau anak-anak yang tipikal yang bisa diajak bicara. Oh, dia lagi nggak mau, dia bisa bilang nggak mood, dia bisa bilang aku kesal, aku marah, segala macamnya dia bisa ekspresikan, sehingga secara nggak langsung sih itu merupakan bagian dari proses kesehatan mental itu sendiri sih. Ketika dia bisa mengekspresikannya, mungkin masalah nggak langsung selesai, tapi setidaknya orang dewasa atau sekitarnya kan bisa tahu. Nah, yang jadi sering yang kita hadapi kan adalah anak-anak yang nggak bisa ngomong, anak-anak yang bahkan nggak bersuara, anak-anak yang sangat mudah rentan emosi untuk mudah marah kayak gitu. Dan kalau dari kalian mungkin bisa nggak sih sharing-sharing, maksudnya dalam kaitan kesehatan mental ini bagaimana kita bisa ngelihat ini cukup oke nggak sih? Sedangkan tadi kan bilang bahwa kesehatan mental itu penting ya. Menurut dari Afi sendiri bagaimana mewujudkan, mengaplikasikan bahwa kesehatan itu penting buat anak-anak terapi? Anak terapi ya. Nah ini sangat menarik sekali. Karena itu tadi ya, karena emang palsu itu yang menentukan bagaimana mental health dia waktu dewasa. Jadi kan ibaratnya kan di masa kecil ini dia mempelajari kan bahwa hal ini menyenangkan atau tidak, hal ini batasannya seperti apa. Jadi ketika kita melakukan hal yang tepat, kita buat dia banyak mungkin hal yang menyenangkan yang dia bisa, yaitu bermain dan lain-lain, dan kita kasih batasan juga, dan kita pun kasih batasannya juga dengan cara yang halus, dengan cara yang baik. Nah, itu juga akan menciptakan mental health yang baik juga gitu. Kuncinya adalah menyeimbangkan dari segi batasannya dan dari segi kesenangannya itu kayak gitu. Kalau misalkan kayak ada satu kasus, misalkan ada anak terus baru datang pertama kali gitu, misalkan dirimu terapisnya, terus kemudian anak itu bersembunyi di belakang orang tua, kemudian habis itu dirimu menyuruh dia masuk ke ruangan terapi kayak gitu, terus ternyata anaknya itu masih bersembunyi di belakang orang tuanya, dan kemudian orang tuanya atau orang dewasa itu menyuruh anaknya masuk, dan terlihat wajahnya mulai berubah menjadi cemas kayak gitu. Di mana pertimbangannya, aku tahu maksudnya ada beberapa orang tua dengan maksud baik ya, kamu harus bisa belajar berani dong. Dimana orang tua kemudian langsung keluar dari ruangan, dan kemudian yang terjadi adalah anaknya merasa panik, merasa takut, dan langsung nangis, dan nangisnya sejadi-jadinya kayak gitu. Dan sedangkan orang tua menganggap bahwa ini adalah bentuk melatih anak supaya bisa berani kayak gitu, supaya anak tuh nggak langsung cengeng, nanti kalau dikit-dikit ditemenin nanti pinginnya ditemenin terus kayak gitu. Dirimu menanggapi konsep pemikiran seperti itu bagaimana? Nah, itu juga jadi salah satu hal yang penting juga ya. Jadi memang ketika anak itu masih menginginkan orang tua di dalam, artinya kan dia masih menggantungkan segala kekurangan tubuhnya itu ke orang tuanya. Jadi artinya memang dia masih banyak kurang nih gitu. Jadi
kalau untuk di posisi yang itu kita memerlukan gradasi gitu, kita memerlukan perlahan gitu. Jadi untuk kalau misalnya memang dia sampai sejadi-jadinya, ya udah kita biarkan orang tua di dalam dulu, terus ya kita perbaiki yang apa yang menjadi masalahnya. Itu tadi kan ini dia memiliki masalah di keseimbangan, dia di sensori keseimbangan, dia memiliki masalah di sensori gerak dan lain-lainnya. Nah itu dulu tuh yang kita rapiin, baru nanti kita bisa coba untuk secara perlahan mengarahkan orang tua untuk menunggu di luar kayak gitu. Dan kalau misalkan dia masih yang menginginkan orang tua di dalam, ya apa kita tetap kita kasih. Terus kalau misalkan kayak orang tua pengen keluar, dia udah mulai nggak apa-apa, tapi yang dipastikan bahwa si anak itu melihat lah orang tuanya itu buka pintu dia keluar, nggak apa-apa, baru deh bisa kita lanjutkan. Jadi orang tuanya tadi kan bilang ya bahwa nanti ini anak jadi nggak berani dong gitu. Sebenarnya nggak juga gitu. Jadi kita bisa melihat kenapa anak ini menginginkan orang tua di dalam. Jadi kita bisa breakdown dulu di situ. Jadi kan itu memang itu kan memang yang dia perlihatkan ya. Nah itu kita perlu lihat lagi tuh apa penyebab di balik itu kayak gitu. Dan balik lagi nih soal si mental health ini, memang hal-hal yang membuat mental health rusak adalah ketika kita seringkali melakukan hal yang melewati batas kita gitu. Jadi hal-hal yang sering melewati batasan-batasan kita inilah yang membuat kita nantinya jadi memiliki mental health yang buruk di saat dewasa, ataupun pada saat dewasa kita melakukan hal-hal yang melewati batas terus-menerus, itu juga yang membuat kita nanti menjadi gangguan mood itu tadi kayak gitu. Jadi apalagi di masa anak ya kita nggak boleh sebenarnya untuk melewati batasan-batasan si anak, dan kita perlu mencari tahu dulu nih batasan si anak bisa sampai mana kayak gitu. Dilihat dari respon-respon anak, ekspresi-ekspresinya si anak gitu. Oke, yang jadi kendala adalah seringkali ya anggapannya nggak apa-apa, nanti dibiasain pelan-pelan dia bakal ini kok, maksudnya bisa tenang sendiri kayak gitu. Dan walaupun butuh waktu yang lama, yang dimana akhirnya bukankah anak jadi belajar, ya udah nggak ada gunanya aku menangis kayak gitu, ya udah aku ikutin aja kegiatan yang ada. Dan beberapa kasus memang ada anak yang seperti itu, pada akhirnya ya udah dia menyerah dan nggak menangis lagi, dan kemudian dia udah ngikutin apa yang dilakuin sama terapisnya kayak gitu, terus dilakuin sama orang dewasanya. Dirimu menanggapi hal itu seperti itu bagaimana? Ya, jadi jadi ketika si anak itu nggak suka, jadi dipaksa secara berulang-ulang. Memang pada endingnya nantinya si anak ini kemungkinan akan biasa aja tuh karena sudah diulang, dimarahin serbu ulang, mungkin nanti pada endingnya si anak akan jadi nggak nangis lagi kayak gitu. Cuman itu di sisi yang memaksa si anak, dan itu akan mematikan si otonominya anak, inisiatifnya si anak kemungkinan akan pudar tuh kayak gitu. Karena ketika dia mau inisiatif, dia akan takut salah kayak gitu. Jadi dia akan kecenderungan pada sisi zona nyaman gitu. Ini berlaku pada anak-anak yang berkebutuhan khusus dan enggak berkebutuhan khusus gitu. Dan ketika pada anak berkebutuhan khusus, menurut gue akan lebih fatal lagi tuh. Jadi nanti dia bisa secara ekspresi lebih datar, terus bisa nanti dia akan lebih banyak rigid-rigidnya, kaku-kaku aktivitasnya, lebih banyak lagi steamingnya. Dan kalau pada anak-anak normal, ya dia jadi akan nggak berani juga untuk melakukan sesuatu. Dia juga akan menjadi anak yang people pleaser juga nanti gedenya. Akan takut takut dengan keputusan orang, akan takut dengan perkataan orang, jadi nggak mandiri sih, kayak gitu.
ada harga yang harus dibayar bahwa oke anaknya jadi nurut dan patuh, tapi pada akhirnya kemandiriannya jadi berkurang karena ya dia nggak bisa bebas berekspresi ya, kurang lebih kayak gitu. Betul. Jadi sebenarnya kita bisa mengembangkan dengan dengan cara yang berbeda ya. Jadi maksudnya kita bisa ngerasin si anak dan sesuai dengan goals-nya si terapis, dan kita juga bisa mengembangkan si anak dan menggapai goals terapis juga gitu. Tapi ketika kita mengeraskan si anak memang lebih mudah gitu ya, kayak menurut kayak gitu. Ya cuman ya itu tadi, jadinya dia jadinya itu tadi dia akan jadi anak yang penakut gitu. Nah, kalau kita berusaha untuk mengembangin otonominya, inisiatifnya, memang terlihat lebih berat gitu. Cuma secara jangka panjangnya lebih sehat. Inisiatifnya lebih ada, dia lebih berani gitu untuk mencoba gitu. Kalau dari sisimu sendiri, pengalaman dirimu atau boleh sharing-sharing, kalau misalkan dirimu sendiri ngelihat kesehatan mental pada anak berkebutuhan khusus atau anak terapi itu seperti apa gitu? Ya sebenarnya sama sih ya, penting gitu, karena memang kesehatan mental untuk kita aja nih, yang mungkin orang dengan tipikal aja tuh ya bener-bener perlu dijaga banget gitu kan, karena emang efeknya bakal berpengaruh jangka panjang gitu. Apalagi kita bahas untuk anak-anak berkebutuhan khusus, notabene tuh ya maksudnya chance untuk dia mandiri itu juga masih kemungkinannya belum ketahuan kan gitu. Maksudnya untuk anak-anak yang kita terapi lah, maksudnya kayak gitu kan. Nah, di sini aku juga sebenarnya sepakat juga sama Om Vivi bilang gitu ya, karena memang kalau kita tarik gitu ya, sebenarnya permasalahan anak gak mau main sendiri itu atau adaptasi ke tempat baru itu memang faktornya nggak cuma melulu tentang anak yang gak berani atau takut, tapi memang ada masalah sensorinya atau masalah keterbiasaan yang tadi ya Om sampaikan gitu ya. Makanya memang kita perlu juga kayak menjembatani gitu antara orang tua dan kita gitu. Jadi menyamakan peran kita dan orang tua itu dianggap anak tuh harus sama, biar anak tuh ngerasanya tuh aman juga main sama kita gitu. Nah itu kan juga butuh proses panjang gitu. Nah maka di sini aku bilang kadang bahkan ada orang tua yang suka mengeluhkan gitu kayak, kapan ya Om bisa main sendiri, kapan ya Om aku bisa keluar, aku pengen juga biar anak main sendiri gitu, pengen kayak anak lain kayak gitu. Kadang aku bilang kayak, maksudnya salah satu cara untuk kita membuat anak itu bisa lebih berani gitu adalah mempercayakan kan, maksudnya udah biarin aja, maksudnya biarin waktu yang nanti akan ya menjawab gitu. Nah peran kita sebagai terapis nanti yang mempersiapkan ke situ gitu maksudnya. Jadi nggak perlu terburu-buru juga, karena memang hakikatnya nantinya mungkin di tempat berani akan berani gitu ya, tapi belum tentu kalau di tempat lain akan mau, kalau misalkan tergesa-gesa atau dipaksakan itu untuk dia mau main kayak gitu. Karena nyatanya ketika anak itu udah berani pergi dari orang tuanya untuk percaya ke kita, kan berarti ada kepercayaan dan ada rasa aman dari kita gitu sebagai terapis. Makanya mental health di sini tuh nggak hanya dari sisi si anak aja, tapi dari diri kita juga gitu. Makanya aku selalu bilang bahwa situasi mood atau situasi emosi kita tuh harus bisa mungkin tuh diredam saat kita benar-benar megang anak, karena kita jangankan kita untuk menerka, kan kita bahas ya masalah gimana cara orang tahu moodnya baik atau buruk dengan cara kita berkomunikasi gitu. Bahkan dengan kita menatap lawan jenis aja atau lawan bicara kita, melihat dari raut wajahnya yang kita lewat aja tuh kayaknya udah yang tegang, udah nggak enak, kita udah kebaca gitu. Oh berarti situasinya emang nggak enak nih, nggak bisa gitu buat kita push gitu ke arah tersebut kan. Nah makanya kita juga nih sebagai yang nantinya akan memberikan pembelajaran tersebut itu harus bisa mungkin juga ya tenang dan sehat gitu, karena hal itu akan sangat berdampak sekali. Maksudnya ke bagaimana anak itu bersikap merespon terhadap kita gitu. Mungkin menurut kita kayak biasa aja kan, kayak emang kenapa sih kalau misalkan lagi kesal sedikit gitu megang anak, ya mungkin emang kesannya ya bukan buat anak di pandangan kita itu nggak berbahaya, tapi buat anak memandangi kita itu berbahaya gitu. Ya, anak kan ngerasa nggak aman, anak kan ngerasa takut karena ya kita tuh memberikan respon yang mungkin lebih impulsif, yang lebih yang lebih besar gitu ya dari respon dan segala macamnya kayak gitu. Makanya
mental health ini tuh bener-bener menurut aku ya, terutama anak-anak berkebutuhan khusus itu tuh udah kayak rujak gitu istilahnya. Dari berbagai macam tempat itu tuh memberikan banyak kan apa istilahnya afek ke dia, memberikan respon ke dia, memberikan hal yang beragam gitu. Dan kondisi kan anak ini tuh nggak mengerti gitu akan hal itu sebenarnya apa, meaningnya tuh seperti apa, dan bagaimana cara aku merespon hal tersebut gitu. Makanya terkadang seringkali tuh jadi yang memunculkan perilaku yang mungkin impulsif, perilaku yang jadi manipulatif ya mungkin menurut sebagian orang gitu. Karena ya pada hakikatnya anak-anak tersebut itu memang memiliki apa ya istilahnya kemampuan emosi itu yang berbeda dengan kita, atau mungkin prosesnya nggak secepat kita, dan memiliki juga gap rentang usia mental yang berbeda kayak gitu. Nah makanya perlu digarisbawahi bahwa kita juga harus bisa benar-benar mengenal sekali gitu dengan cara apa ya, dengan cara yaitu berusaha lebih dekat gitu. Makanya ketika kayak aku lagi awal pertama kali anak masuk ke ruangan, aku sebisa mungkin biasanya lebih ngejual dulu aja. Kayak misalkan anak ini di orang tuanya nih kayak di belakang nangis-nangis kayak mau keluar gitu. Biasanya tuh bakal berpikir secara rasional aja, kayak anak laki-laki biasanya suka main apa, anak perempuan sukanya main apa. Oh, kok anak laki-laki biasanya apa sih? Mobil-mobilan, bola lah, segala macam. Jadi kita jual deh, kita dorong. Biasanya aku bakal lebih kasih suara yang mungkin lebih ya menyenangkan, sedikit kayak ayo mobil dorong gitu. Kalau anaknya mulai ngelirik kayak ngambil mobilnya, oh mau mobil ya, nih aku mobil lagi loh, ambil yuk. Jadi kita ya tadi yang Om Afif bilang ya, ngegeser dia secara halus gitu. Nanti setelah bertahap dia udah mulai lepas dari itu sebenarnya udah salah satu poin yang baik gitu. Berarti kan dia udah mulai naruh kepercayaan ke kita kayak oh aman nih main sama Om, coba deh aku main, ngikutin sampai mana mainnya kayak apa gitu. Nah di titik ini kita nggak bisa maksudnya langsung ngambil kesimpulan kayak anak ini percaya sama kita gitu. Makanya kan ada ya istilahnya kesan pertama itu harus dijaga sebaik mungkin gitu agar di pertemuan kedua ketiga itu anak itu bisa punya apa istilahnya punya memori yang menyenangkan gitu. Jadi ketika bertemu kita lagi tuh akan ada perasaan di mana dia tuh pengen lagi gitu main sama aku gitu, karena di pertama tuh kita tuh bisa ngasih hal yang menyenangkan buat dia. Kan kadang ada yang berpendapat kayak mungkin ya ya kita harus nyesuaiin juga sama anaknya gitu. Dari pertama tuh ya kayak gini-gini. Kalau menurutku enggak. Kalau aku sebisa mungkin pasti di hari pertama tuh aku kan kasih kesan yang baik gitu. Kayak ya udah nurutin aja dulu maunya main apa gitu. Maksudnya bukan berarti kita membebaskan, tapi kan anak ini kan datang ke tempat yang baru, tempat yang dia nggak kenali, tempat yang istilahnya tuh nggak sama sekali dia familiar gitu kan. Jadi gimana cara supaya dia ngerasa aman adalah ya dia mengenal dulu nih lingkupnya tuh kayak apa, di ruangan itu ada apa aja, ayo kita coba main satu-satu biar nantinya ketika bertahap kita mulai tambahkan tugas, kita tambahkan something yang berkaitan dengan ya pembelajaran sensori atau ya perilakunya dia ya, itu udah nggak ada lagi tuh hal-hal yang nantinya akan menjadi hal yang dia hindari gitu, karena ya dia udah lebih menguasai medan tersebut gitu. Nah nantinya ketika dia juga udah punya pengalaman yang baik ini, dia mau main sama aku dengan intensitas yang lama per minggu gitu ya, sampai sebulan mungkin. Nanti dia kan sendirinya tuh ngerasa aman gitu. Ya maksudnya mau main secara inisiatif sendiri gitu. Nah ketika orang tua keluar itu dia udah nggak ngerasa lagi adanya hal yang menakutkan, karena sosok terapis ini tuh udah jadi kayak pendamping atau pengganti ketika orang tua tuh di luar gitu. Makanya yang tadi Om Afif bilang kan itu ada bahasanya gradasi, dan gradasi itu kan sebenarnya lebih ke yang yang menurunkan atau yang menyelaraskan dulu lah istilahnya pemikiran apa kita kayak cara kita men-treat anak dengan orang tua tuh harus mulai selaras gitu biar dia punya juga keterikatan batin yang sama ketika main sama kita sih kayak gitu. Tadi Lutfi bilang kalau di hari pertama perlu untuk menjaga kesan sebaik mungkin gitu. Kalau menurut Lutfi untuk hari-hari selanjutnya kira-kira penting nggak untuk menjaga kesan yang baik sama anak? Iya pasti sangat perlu banget. Cuman kan nanti ketika dia punya kesan yang baik gitu ya, nah misalkan di pertemuan kedua ketiga memunculkan perilaku yang unik lah, ya entah misalkan jadi ya marah-marah, nangis segala macam ya mungkin kita ya tadi kita gradasi sedikit-sedikit gitu. Mungkin kalau masih di ya pertemuan sebulan pertama mungkin masih sedikit-sedikit lah kayak kita ngikutin dulu nih maunya apa, tapi dengan tadi memberikan bahasan-bahasan tertentu, misalkan kalau dia nangis ya mungkin aku sebisa mungkin buat nggak ngerespon dulu, tapi terus setelah nangis baru ayo mau main apa, ayo kita main lagi gitu. Kan mungkin di pertemuan selanjutnya dia nangis, aku nggak respon, setelahnya dia diem, dia nyamperin,
Tanya mau main apa, mau mainin oke, tapi gini-gini ya, nanti mainnya setelah itu kita ikut main lagi. Jadi sedikit-sedikit kita juga kasih juga kayak perbedaan gitu, pertingkatan gitu. Tapi mungkin nggak sedrastis itu ya. Nah, makanya setidaknya kalau aku istilahnya berpikir bahwa setidaknya saat dia pulang itu jangan sampai dapat kesan tuh yang sedih, yang nangis, yang marah gitu. Ya udah pulang itu tuh udah gitu. Emosinya tuh udah muncaknya, terus udah habis. Jadi pas mau pulang itu tuh udah keluar dengan perasaan yang lebih tenang dan lega gitu. Nah, makanya di sini kita juga harus bisa sebisa mungkin memanage emosi tersebut tuh dengan ya istilahnya bersikap merespon sesuai dengan yang dia lakukan gitu sih. Nah, kita kan nantinya sebagai terapis kan harusnya lebih mengerti ya anak-anak ini tuh butuh sensori apa, butuh permainannya apa. Nah, itulah momentumnya kita untuk terus menjaga kesan itu dengan baik gitu. Biarpun nantinya selama pelaksanaannya mungkin akan ada aja perilaku-perilaku yang tadi aku bilang unik gitu dari anak di setiap minggunya gitu ya. Kayak gitu. Ya kalau aku sih bingung ya karena memang ya kalau hal-hal seperti ini kan memang cukup variatif gitu. Ya makanya emang ya nggak saklek banget kayak kapan dan waktunya gitu. Misalnya menyesuaikan juga sih. Cuman yang pasti memang kalau masih di pertemuan pertama aku sebisa mungkin akan seperti itu kayak gitu. Ya. Ini sharing ya kalau aku agak sedikit berbeda tapi nggak apa-apa kalau misalnya ada teman-teman yang mau ada komentar sih. Kalau aku ketemu anak yang kemudian dia merasa panik, merasa nangis dan butuh orang tua, ya memang aku akan justru persilakan orang tua untuk di dalam kelas dulu terlebih dahulu. Kayak itu kan kesan pertama itu sangat dibutuhkan banget untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan yang membedakan adalah ketika misalkan anak itu panik dan terlihat dari bagaimana dia menangis, terus mukanya memang bahkan nggak meneteskan air mata, tapi mengerutkan wajah, mengerutkan dahinya terlihat tegang kayak gitu. Dan yang aku lakukan pertama kali nggak menawarkan mainan. Aku yang pertama kali adalah membahasakan apa sih yang dirasakan sama anak. Oh iya, kamu kesal ya, kamu nggak mau di sini ya, kamu takut ya, atau misalnya kamu marah ya, harus di sini ya. Ya Om Bro juga pernah marah, kenapa harus di tempat yang kayak gini ya? Atau misalkan dia merasa sedih, kamu sedih ya, nanti takut ditinggalin sama mama papa ya, makanya kamu megang-megang mama papa biar mama papa jangan kabur, mama papa jangan kabur kayak gitu. Jadi kayak aku berusaha untuk membahasakan apa yang anak rasakan. Kenapa? Karena ini yang membedakan anak tipikal dan anak yang non tipikal gitu, anak yang berkebutuhan khusus, bahwa dia nggak bisa memberitahu apa yang dia mau, dan caranya adalah dengan menampilkan nangis, ngumpet di belakang dengan takut kayak gitu. Dan aku sebagai orang dewasa yang bisa merasakan itu, aku berusaha untuk mewakili bahwa aku mengerti apa yang kamu rasakan kayak gitu. Mungkin terdengar klise tapi aku udah ngalamin sendiri sih. Maksudnya ketika aku membahasakan apa yang memang anak rasakan, jadinya lebih emang anak gak langsung bisa tenang, tapi perhatiannya mulai agak lebih tenang dan lebih ngelihat ke aku sih. Maksudnya bahwa aku bukan sekedar soal ancaman. Memang ada butuh waktu yang tadi Api bilang, butuh waktu yang agak lebih panjang, tapi setidaknya yang sering kali terjadi adalah kan ini bagian dari kesehatan mental. Ketika kita mempunyai rasa takut, ketika anak mempunyai rasa takut, rasa marah, rasa sedih, rasa kesal, yang sering dilakukan adalah udah nggak apa-apa, ayo berani dong, kayak masa nggak bisa sih main di sini, main, ayo ikut sini main kayak gitu. Yang mana membuat diri anak jadi nggak mengekspresikan apa yang sebenarnya dia rasakan kayak gitu. Yang menurutku hal yang wajar ya, akhirnya dia ya melawan rasa takutnya ya dengan menunjukkan ketegangan di tubuhnya kayak gitu. Dan karena dia nggak bisa punya ruangan untuk ngomong kayak gitu. Dan itulah maksudnya, kalau dari aku pribadi, aku lebih mengedepankan bahwa anak sedang memberitahukan ini melalui perilaku yang muncul kayak gitu. Dan aku akan berusaha untuk membahasakannya kayak gitu. Memang butuh waktu yang agak lebih panjang, tapi aku nggak mau buru-buru karena ini bagian dari kesehatan mentalnya anak sendiri. Maksudnya bagian dari kemandirian anak, bahwa anak bisa dimengerti bahwa ya itu yang sering terjadi adalah dalam masyarakat umum, bahwa emosi negatif adalah emosi marah, emosi sedih. Jadi ketika anak marah, anak sedih, atau anak takut, itu udah dianggap sesuatu hal yang negatif kayak gitu. Kalau menurut Om Rio, ketika itu tadi ya,
orang tua masih di dalam, anak masih di dalam, dan ketika misalnya anak ini udah kira-kira udah mampu nih buat dipisahkan oleh orang tuanya di ruangan, tapi ya memang masih yang kayak agak ngerengek-ngerengek semenit atau 2 menit seperti itu. Kalau dari Om Rio gimana? Apakah tetap biarkan dia orang tetap di dalam, atau karena anak ini hanya merengeknya nggak melewati batasan kemampuannya dia, jadi agak sedikit kita push gitu, atau gimana kalau menurut Om Rio? Kalau aku biasanya balik lagi memang pasti perlu melihat situasinya, tapi yang pasti aku lakukan adalah yang udah kalian ngomongin juga sih, maksudnya memastikan bahwa ketika orang tua keluar, anak tuh tahu, oh mama papa mau keluar dulu ya, kayak gitu. Kalau belum siap, yaudah boleh nggak aku lakuin negosiasi? Oh kamu masih mau mama papa mau di sini ya, kayak gitu. Jadi aku berusaha untuk bahasa ini, jadi kayak berusaha untuk membantu dia untuk boleh lebih tenang, berusaha untuk lebih dimengerti. Oke, aku tahu kamu mau papa mama di sini ya, yaudah. Gimana? Akhirnya baru aku negosiasi gimana kalau misalkan mama papa duduknya di dekat pintu, boleh nggak kayak gitu. Jadi kayak mengedepankan apa yang memang anak rasakan, kemudian baru aku mengajak negosiasi apa yang kira-kira ingin aku sampaikan buat si anak kayak gitu. Jadi itu sih pentingnya setuju banget soal kemandirian anak dalam berekspresi. Maksudnya seberapa sering kita ngasih ruang buat anak untuk berekspresikan apa yang dia rasakan kayak gitu. Jangan-jangan anak jadi sulit berekspresi dan akhirnya selalu membohongi diri sendiri, dan itulah yang terjadi pada anak-anak yang akhirnya menurutku kesehatan mentalnya udah terlalu parah, dan akhirnya ya melihat semuanya itu tanpa perasaan. Jadi kelihatan dari bagaimana anak itu bersosialisasi, di ekspresinya datar karena ya perasaan itu sesuatu yang ternyata diabaikan kayak gitu. Dan ada beberapa anak yang, atau aku ngeliat beberapa video juga, memang ketika anak terbiasa dengan konsep yang tegas seperti itu, kecenderungan untuk memiliki raut wajah yang berseri-seri atau yang menunjukkan emosi itu jadi berkurang gitu. Karena kan pembiasaannya adalah, kolasinya adalah nggak ada tuh yang namanya mengekspresikan emosi, ya kamu harus nurut aja kayak gitu. Lebih ke arah situ sih kalau, atau menurut teman-teman sendiri gimana kalau misalkan dengan pandangan seperti itu? Maksudnya kita sharing-sharing aja, bukan aku merasa yang lebih benar ya. Aku sih terbuka untuk boleh saling belajar sih. Iya, ya aku sih ya sepakat juga sih. Jadi berusaha untuk memahami emosi anak, perasaannya si anak, dan berusaha untuk membaca maksudnya dia gitu dengan kata-kata, dan memberikan solusi juga ke dia supaya biar dia bisa meregulasikan perasaannya dia sih kayak gitu. Aku malah jadi ini kepikiran kalau bisa kita bikin challenge sih, maksudnya buat teman-teman menonton juga atau mungkin kita sendiri, ketika misalkan anak menangis, coba langsung dipraktekin gitu. Ketika anak menangis, nggak boleh nangis, tenang aja, santai kayak gitu. Kita berusaha untuk membohongi, kemudian nanti di satu momen berikutnya kita berusaha untuk memahaminya dia. Oh iya, kamu sedih ya, mainannya harus disimpan ya, makanya kamu nggak mau ya nggak mau mainan ini disimpan, masih mau main yang ini lagi ya. Kamu suka banget sama binatang yang ini, dan berusaha untuk membahasakan. Lihat responnya, perbedaan ketika kita mengabaikan perasaannya sama perasaan ketika kita berusaha untuk memahami perasaannya, berusaha untuk mengekspresikan perasaannya kayak gitu. Karena menurutku ini sesuatu hal yang penting, yang dimana anak tipikal lebih rentan kuat mental karena dia bisa ngasih tahu kayak gitu. Kayak apa tadi yang Afi ngerasain ya, aku nggak mood kayak gitu. Dia kan bisa ngasih tahu, maksudnya dia nggak perlu marah-marah, dia nggak perlu pukul-pukul, dia nggak perlu jambak, nggak perlu gigit, karena dia udah punya kemampuan komunikasi. Aku nggak mood, udah orang tua bisa lebih mengerti karena ada bahasa yang keluar. Tapi untuk anak-anak yang tipikal, karena dia belum mampu berusaha untuk memberitahu apa yang dia rasakan, dan itulah pentingnya kita sebagai orang dewasa yang membahasakan dia, sehingga dia nggak belajar bahwa
dia nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu gini karena orang lain udah ngerti kayak gitu. Tapi balik lagi bukan berarti langsung ngebebasin, maksudnya kayak kita ngertiin terus, enggak, ya udah pas kita udah berusaha mengerti, kita ajak negosiasi, maksudnya kalau situasinya nggak memungkinkan ya kita kasih tahunya kayak gitu. Tapi yang sering kali luput dia itu adalah ya di awal itu selalu membahasakan apa yang orang dewasa inginkan. Kamu tuh harus bisa, ayo berani kayak gitu. Masa gitu aja takut, anak laki-laki kan, udah sana kamu pergi ke kamar mandi sendiri kayak gitu, yang otomatis jadi anak yang apa namanya, rasa untuk dia mengekspresikan dirinya jadi hilang kayak gitu, menurutku sih ke arah situ sih. Iya ya, jadi ini sih memang setuju sih. Jadi ketika kita berusaha untuk memahami dia akan lebih bisa menerima dirinya gitu, dan memang bukan berarti kita jadi kayak manjain dia ya gitu. Jadi memang diperlukan ada keseimbangan itu ya, balance antara keinginan dia dan tantangan lah gitu ya. Jadi mungkin ketika memang kalau dari aku sih ya, biasanya sih ketika memang untuk menggapai sebuah si tantangannya itu, aku bisa perkuat dengan dengan negosiasi itu ya kayak gitu. Jadi misalkan kayak aku pengen ngembangin si keseimbangannya, misalkan naik di jembatan tapi dia takut, aku bisa kasih dia bantuan dulu sih, mungkin aku bisa sambil aku peluk, terus dari nextnya aku bisa mengurangi itu secara tanpa sadar dia gitu, mungkin dengan hanya genggaman aja. Dan ketika emang dia ternyata merengek besar dan menginginkan untuk dipeluk lagi, mungkin aku bisa balik lagi, nanti aku bisa coba lagi next time gitu. Jadi emang yang perlu ditekankan ini dan sering jadi salah paham adalah ketika kita untuk berusaha memahami si anak, justru seringkali disalahpahami dengan kita ngelosin si anak gitu. Dan padahal kita bisa untuk suatu hal memahami si anak dan kita lakukan negosiasi itu bisa banget. Dan itu membuat hubungan kita sama si anak tuh jadi lebih iya gitu. Makanya jangan sampai ya nggak usah heran kalau misalkan kita sering ngerasin anak, ya anak jadi terbiasa polanya, oh kalau udah AA ya, kalau udah B ya B ya, oh saklek ya udah. Kalau misalkan ada sesuatu yang nggak sesuai dengan apa yang anak inginkan ya dia langsung marah begitu aja, dia nggak mau tuh ruang negosiasi itu, maksudnya diskusi itu dibuka kayak gitu, karena kan dia belajar bahwa ketika orang dewasa memaksa dia, ya otomatis dia merasa bahwa ketika sebuah kebenaran, kalau misalnya sekarang udah waktunya udah waktunya masuk ke sini, ya udah aku mainnya biasanya main burger, tapi kalau misalkan burgernya nggak ada, ya aku harusnya mainnya burger, ya aku harus main burger. Dan akhirnya ya udah nangis, marah kayak gitu. Apalagi jadi tercipta situasi perilaku yang kaku itu sih, karena ya selama ini kan dia diajarin untuk kaku kayak gitu. Dan mungkin bisa jadi perbincangan tersendiri sih soal yang kaku ini. Tapi ya itu sih yang aku ngelihat, bahwa ya kita jangan mengherankan bahwa sebenarnya kita juga ya bisa jadi faktor yang membentuk anak itu jadi rigid. Betul. Betul. Iya, sebenarnya dari tadi aku juga memahami ya, nyimak banget, karena memang sebenarnya ini yang menjadi struggle juga ya buat kita terkadang gitu, untuk terutama mengerti gitu kebutuhan anak gitu, mengerti perasaan anak gitu ya. Terkadang kan kita juga sering kali luput gitu ya, kayak tadi mungkin menyepelekan gitu, memaksa anak untuk ayo bisa gitu di situasi yang mungkin dia lagi sedih, dia lagi marah gitu. Gitu lah, gitu intinya. Nggak apa gitu. Ya intinya sih kayak nggak bisa disepelein juga bahwa memang akan ada perbedaan sekali ya, kayak yang kutrit kayak adik aku gitu, perbedaannya kelihatan banget gitu kan ketika diberikan bahasa yang lebih sesuai dengan usianya, kayak lebih memberikan edukasi yang lebih faktual ke dia, jadi dia kan bisa lebih menerima itu dengan lebih masuk akal gitu. Apalagi anak-anak yang notabene memang dia lebih tipe yang merasa gitu, tipe yang melihat gitu, tipe yang lebih apa yang kita berikan itu tuh jadi satu respon gitu untuk dia gitu kan. Makanya
jangan sampai yang tadi dibilang ya, hal-hal yang kita tuntut, hal-hal yang kita paksakan ke anak itu justru akan membentuk ya karakter anak ke depannya. Karena ya seperti yang aku bilang sih di podcast sebelumnya kan, kayak perilaku atau mental health itu tuh kayak adonan gitu. Ya istilahnya kalau udah jadi kue, udah dimasak, udah matang gitu ya, mau dibalikin lagi jadi tepung ya udah nggak bisa gitu bahasanya. Kecuali kan kalau berat apa, misalnya kan kalau nasi udah jadi bubur gitu. Nasi udah jadi bubur bisa dimakan, masih bisa jadi apa lagi? Bisa dikeringin, bisa jadi apa banyak kan. Tapi kalau jadi kue adonan, ya kalau dia udah bantet, udah basi, udah selesai game over. Kayak gitu kan. Jadi makanya di apa ya istilahnya kalau jadi kue itu kan ada dua kemungkinan ya untuk memperbaikinya, menghias dengan indah atau membiarkannya begitu aja terus dibuang kan kayak gitu. Makanya menarik. jangan sama apa ya jangan nyepelein gitu. Makanya sih ini yang kualamin sendiri gitu. Nggak semua orang itu atau nggak semua anak itu atau mau anak tipikal anak itu semuanya nggak bisa sama ratakan punya kapasitas untuk apa ya istilahnya memiliki kemampuan mental health kan seperti apa itu juga sangat-sangat tidak bisa dipastikan gitu ya. Makanya kita sebagai terapis, guru, parents atau something lah yang berkecimpung di tumbuh kembang anak gitu ya, itu harus benar-benar hati-hati sekali gitu. Karena memang pemberian treatment itu tuh akan sangat berdampak banget buat anak, karena anak itu sangat mempola melihat bagaimana cara kita bereaksi terhadap apa yang dilakukan oleh anak, kayak gitu kan. Makanya aku berharap sih, maksudnya dari sini semoga mungkin penonton ya yang ngedengerin gitu, semoga bisa lebih apa ya, setidaknya bisa berpikir lebih rasional gitu dalam memberikan tindakan terhadap hal-hal yang dilakukan anak-anak gitu. Karena ini pembelajaran yang selalu kepegang gitu ya sampai sekarang. Nggak ada yang namanya, yang Om Rio bilang juga sih, nggak ada yang namanya murid yang salah. Ya pasti yang ada namanya guru yang salah kan. Gimana anak itu kan istilahnya kayak gelas kosong. Kita sebagai guru itu sebagai pengisinya kan, isi apa itu tergantung kita. Karena kita yang memiliki wawasan dan ilmu yang lebih dibanding anak gitu. Makanya jangan sampai kita memberikan isi yang tidak sesuai dengan anak. Apalagi kalau udah kadang isinya baik, kadang isinya buruk kan kecampur-campur rasanya kan nggak enak, nggak bisa diminum juga, basi, kebuang, semua jadi omong kosong kan. Makanya diisi dengan baik supaya hasilnya tuh bisa ditelaah di badan, bisa diterapkan dan jadi hal yang bermanfaat untuk tubuh sendiri. Kayak gitu. Luas juga menurutku udah bisa di akhir podcast juga sih. Kalau kata penutup dari aku sih, aku coba searching sih soal kesehatan mental itu kan. Mungkin aspek yang bisa terlihat secara dramatis itu adalah bagaimana kita melihat anak itu melihat kesehatan mental itu dari hubungannya dengan kasus buta diri kayak gitu. Jadi kayak aku ngelihat ngebandingin dari negara Jepang, Finlandia sama Cina ya. Ini di tahun sekitar 2021 untuk angka buta diri itu sensor manual. biar gak ngeditnya ya. Di Jepang itu dari IDN Times itu kasusnya itu ada sekitar 514 kasus. Wow. Itu memang kalau misalkan berdasarkan presentasi 0,034% dari jumlah pelajar. Tapi kalau di Cina itu tahun sekitar 2021 itu bahkan lebih besar, 20% dari kasus pelajar. Jadi kayak 20% dari total populasi pelajar yang ada di Cina, dari siswa SD sampai perkuliahan itu ada 20% yang mengalami angka tersebut. Kemudian itu sumbernya dari fortuneidn.com kayak gitu. Terus kalau dari Finlandia nggak ada sih beritanya sih. Dan aku ngelihat memang Cina terlihat maju gitu dengan begitu kerasnya mereka diajarin, digembleng gitu, jadi belajar mati-matian kayak gitu. Tapi yang aku rasa yang sering terlupakan adalah bagian kesehatan mental anak itu sendiri. Bagaimana ketika anak dipaksa untuk harus terbaik dari yang terbaik, berebutan, bagaimana ketika nggak masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan, rasa malu luar biasa, merasa rendah diri, merasa dirinya sudah hancur. Itu sebuah pembentukan di mana sistem pendidikan atau sistem pengajaran kepada anak itu dibentuk dengan sesuatu yang sifatnya force gitu. Jadi kayak kalau mau nggak mau ya kamu harus bisa dong kayak gitu. Itu dampak baiknya memang kita ngelihat produk-produk Cina ya, maksudnya semakin mendunia dengan handphonenya dan segala macam, tapi ada harga yang harus dibayar, yaitu ya
banyak pelajar-pelajar yang stres, banyak pelajar-pelajar yang akhirnya pindah portal ke dunia lain dengan cepat kayak gitu. Jadi dan itu nggak terjadi di Finlandia. Mungkin kita melihat Finlandia itu iya apa namanya nggak ada datanya mungkin nggak diberitakan atau segala macam, tapi ya memang Finlandia kan terkenal bagaimana cara mengajarnya dan mendidiknya dengan baik, bagaimana ketika seorang pengajar itu kompetisinya harus tinggi, benar-benar nggak sekedar cara dia menilai rapot segala macam, tapi dia harus bisa kenal psikologis anak dengan lebih dalam. Makanya jadi guru tuh susah. Jadi emang harus benar-benar mengenali anak, dan konsepnya ya berbeda sekali dengan negara-negara yang kayak Cina, Jepang, atau misalkan Korea yang menekankan pendidikan itu ya harus yang benar-benar dipus banget kayak gitu. Tapi di Finlandia ya dia bisa tetap apa namanya belajar, punya rekor yang baik dan pengujiannya, tapi kesehatan mentalnya juga tetap terjaga kayak gitu, tetap bagus. Dan menurut aku sih ini pilihan sih, kita mau yang seperti apa gitu buat anak-anak kita, buat anak-anak yang ada di sekitar kita, buat anak terapi atau anak kandung atau anak-anak yang lainnya, kita mau seperti apa memandangnya gitu ya. Pilihannya antara emang kita mau menegaskan anak tapi dengan harga yang harus dibayar adalah kesehatan mentalnya, atau ya udah mungkin anak bisa biasa-biasa aja tapi dia punya rasa kebahagiaan yang cukup, dia mampu untuk berinteraksi sama kita karena dia merasa bahagia dan senang, dan mungkin dia kemampuannya nggak bisa sebanyak anak-anak yang lain, tapi rasa bahagia itu bisa terpenuhi. Dan itu pilihan kita sih, kalau itu aku sih. Menarik. Ya kalau dari aku sih penutupnya adalah ya untuk orang-orang yang saat ini lagi overthinking atau memiliki ketidaknyamanan terhadap situasi atau pengalaman-pengalaman yang mungkin berlarut gitu nggak nyamannya, dan ya yang perlu aku ingetin adalah kayak manusia itu ada batasannya lah gitu. Jadi manusia itu pasti berbuat salah lah gitu, pasti lupa. Jadi dan untuk menjadi yang selalu menjadi yang terbaik itu sangat melelahkan, dan ketika berlarut bisa berdampak ke mental health-nya. Jadi nggak apa-apa untuk salah, nggak apa-apa untuk kalah gitu, karena emang manusia itu punya batasannya dan nggak bisa di force gitu sih. Oke, udah tadi udah cukup sih. Kalau aku intinya ya tadi mulai jangan meremehkan hal-hal kecil yang kita berikan ke orang lain gitu, karena semuanya itu tuh punya dampak yang besar menurut orang lain, mungkin buat kita enggak sih kayak gitu. Karena mental health itu tuh bener-bener rapuh banget kayak gelas gitu ya. Kalau udah kena sedikit mungkin retak gitu, pecah, tapi mungkin untuk mengembalikan lagi seperti semula itu udah susah banget gitu. Jadi stop berpikir kayak apa sih mental health gak penting gitu, bullshit gitu maksudnya. Ya istilahnya mungkin Anda dengan kita kayak gue doang gitu ya, misalnya kayak ya mungkin kalian atau ya dengan orang lain itu gak sama gitu. Setiap orang tuh yang tadi Om Aki bilang punya keterbatasan, mungkin ada yang kuat, ada yang enggak, ada yang bisa, ada yang enggak. Semua itu jalani aja dengan secukupnya. Oke. Udah benar-benar di akhir. Terima kasih buat teman-teman yang atau buat orang tua yang udah menyaksikan. Nggak putus-putus sih aku bilang, kalau memang ada masukan atau ada komentar silakan. Dan ya inilah kami, kita berusaha untuk memberikan apa yang menjadi argumen kita, tapi kita juga berusaha terbuka kayak gitu. Kita pingin yang terbaik lah buat anak-anak yang kita pegang atau anak-anak yang dipercayakan Tuhan untuk kita boleh bawa dalam kehidupan kita kayak gitu. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di podcast berikutnya. Bye. Bye.